Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Sutana Putra dari kelas MA 21B02 dengan NIM 112110296, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen S1 Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan soal-soal atau materi UTS dari manajemen resiko. Adapun soal-soalnya, yakni yang pertama, jelaskan tentang di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 poin dengan urutan abjad dari A sampai O. Langsung saja, abjad yang pertama itu menjelaskan mengenai prinsip-prinsip manajemen resiko. Poin B, kerangka kerja manajemen resiko. Poin C, proses manajemen resiko. Poin D, resiko. Poin E, manajemen resiko. Poin F, risk appetite. Poin G, risk tolerance. Poin H, key risk indicator. Poin I, identifikasi resiko. Poin J, analisis resiko. Poin K, evaluasi resiko. Poin L, pengendalian resiko. Poin M, mitigasi resiko. Poin N, inherent risk. Dan yang terakhir poin O, residual risk. Lalu soal yang kedua, menjelaskan kerangka kerja manajemen resiko berdasarkan KOSO 2017. Lalu yang soal nomor 3 ini menjelaskan kerangka kerja manajemen resiko berdasarkan ISO 31002 tahun 2018. Dan soal terakhir ini, soal nomor 4, menjelaskan tentang resiko positif dan resiko negatif. Baik, langsung saja kita masuk ke jawaban dari nomor 1, bagian A. Menurut ISO 31000 menjelaskan prinsip-prinsip manajemen resiko, yaitu yang pertama ada manajemen resiko menciptakan dan melindungi nilai. Manajemen risiko merupakan bagian integral dari proses organisasi. Yang ketiga, manajemen risiko merupakan bagian dari pengambilan keputusan. Lalu, manajemen risiko secara eksplisit mengkaji ketidakpastian. Manajemen risiko adalah sistematis, terstruktur, dan tepat waktu. Manajemen risiko berbasis pada ketersediaan informasi yang terbaik. Manajemen risiko disesuaikan dengan kondisi. Manajemen risiko mempertimbangkan budaya dan sumber daya manusia. Lalu manajemen risiko itu transparan dan inklusif. Dan manajemen risiko adalah dinamis dan literatif dan tanggap terhadap perubahan. Dan yang terakhir itu manajemen risiko memfasilitasi perbaikan berkelanjutan dan memperkuat organisasi. Baik, kita lanjut ke bagian B. 3 komponen prinsip kerangka kerja manajemen risiko, yakni yang pertama, kepemimpinan dan komitmen merupakan komponen fokus penting dalam kerangka kerja manajemen risiko. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan tujuan organisasi. Komitmen adalah suatu bentuk kewajiban yang mengikat seseorang dengan sesuatu, baik itu diri sendiri maupun orang lain, tindakan tertentu atau hal tertentu. Kepemimpinan digambarkan dengan pemimpin organisasi atau manajemen puncak yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas untuk berkomitmen atau terikat dalam menjalankan manajemen risiko. Dengan kata lain, pemimpin organisasi memberikan teladan dan komitmen dalam mengelola risiko melalui kebijakan, wewenang tugas, tanggung jawab, dan akuntabilitas pada tingkat organisasi yang disesuaikan dengan tujuan organisasi. Lalu yang kedua, integrasi berasal dari kata integration dalam bahasa Inggris yang berarti penggabungan atau pembauran menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi dalam manajemen risiko berarti manajemen risiko menyatu sebagai satu kesatuan dalam suatu organisasi. Sehingga integrasi pada kerangka kerja bermakna bahwa manajemen risiko menjadi bagian dan tidak bisa terpisahkan atau menyatu dalam tujuan, tata kelola, kepemimpinan, dan komitmen, strategi, sasaran, dan operasi organisasi.
Lalu yang ketiga adalah desain. Desain sendiri adalah suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, atau struktur. Desain dalam kerangka kerja manajemen risiko mencakup beberapa hal, yaitu satu, pemahaman organisasi dan konteksnya. Yang kedua, penegasan komitmen manajemen risiko. Yang ketiga, penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Yang keempat, alokasi sumber daya. Dan yang kelima, penyiapan komunikasi dan konsultasi. Baik, kita lanjut ke bagian C. Proses manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Pada tahap ini, pihak manajemen risiko perusahaan harus melakukan identifikasi mengenai kemungkinan risiko yang akan timbul. Risiko bisa timbul dari internal maupun eksternal. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko. Pada tahap ini, risiko sudah dapat diidentifikasi dengan baik. Anda sudah bisa mengetahui ciri-ciri dan penyebab timbulnya risiko. Mengidentifikasi risiko merupakan salah satu tahapan penting, karena tujuannya yaitu agar risiko yang ada berada pada prioritas yang harus segera ditindak. Lalu yang ketiga, melakukan analisis terhadap setiap alternatif. Tahap ini sangat penting untuk dilakukan dengan sangat teliti untuk menemukan efek yang mungkin akan timbul dari risiko yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari melakukan analisis setiap alternatif adalah menemukan cara yang tepat dan efektif. Lalu yang keempat, memutuskan satu alternatif. Setelah banyak melakukan analisis terhadap banyak alternatif, langkah selanjutnya yaitu adalah memutuskan satu alternatif. Dibutuhkan pengambilan keputusan yang baik agar dapat memilih alternatif pemecahan masalah yang tepat. Lalu yang kelima, melaksanakan alternatif yang dipilih. Pada tahap ini, manajer perusahaan telah mengeluarkan surat keputusan dan juga anggaran biaya yang dibutuhkan. Anggaran biaya yang dikeluarkan oleh manajer perusahaan. Lalu yang keenam, mengontrol alternatif yang dipilih. Agar alternatif yang dipilih berjalan dengan baik, maka harus dilakukan tindakan pengontrolan. Dengan melakukan kontrol akan membantu perusahaan untuk bisa mengevaluasi jika terjadi kekurangan. Oke, lanjut ke poin E. Resiko adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Lanjut ke poin E. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Poin F. Risk appetite lazimnya didefinisikan sebagai jenis dan tingkat risiko yang dapat diterima perusahaan dalam upaya mewujudkan sasaran-sasaran perusahaan, baik yang tertuang dalam kontrak manajemen maupun rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP. Poin G. Adapun risk tolerance didefinisikan sebagai tingkat toleransi risiko yang dapat diterima dalam kaitannya dengan risk appetite. Dengan demikian, toleransi risiko dapat dijelaskan sebagai rentang toleransi terhadap target level perusahaan. Lanjut ke poin H. Menurut Committee of Sponsoring Organization atau disingkat KOSO, KRI adalah ukuran yang digunakan oleh suatu organisasi sebagai indikator yang menjadi sebuah pemberitahuan dini atau early warning system apabila terjadi suatu perubahan dari risk exposure untuk beberapa aspek pada organisasi. Lanjut ke poin I. Identifikasi risiko merupakan suatu proses yang secara sistematis dan terus-menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan, hutang, dan personil perusahaan.
Lanjut ke poin J. Analisis resiko bertujuan untuk memisahkan resiko kecil yang dapat diterima dari resiko besar dan menyiapkan data sebagai bantuan dalam prioritas dan penanganan resiko. Analisis resiko meliputi penentuan sumber resiko, kemungkinan, dan dampak resiko yang akan terjadi. Lanjut ke poin K. Evaluasi resiko merupakan proses pembandingan antara level resiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria resiko yang ditetapkan sebelumnya. Poin L. Pengendalian resiko adalah upaya penerapan pengendalian yang sesuai untuk mendapatkan keseimbangan dalam hal keamanan, kegunaan, dan pembiayaan dari suatu perusahaan. Lanjut ke poin M. Mitigasi resiko merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut. Lanjut ke poin N. Inherent risk merupakan resiko salah saji pada suatu saldo atau akun atau golongan transaksi dengan asumsi tidak terdapat pengendalian. Sementara control risk merupakan risiko salah saji material yang tidak dapat dicegah oleh internal control entitas. Dan kita masuk ke poin yang terakhir, poin O. Residual risk adalah tingkat exposure risiko yang tersisa setelah menerapkan kontrol yang direkomendasikan. Proses perhitungan risiko residual mirip dengan metodologi penilaian yang dijelaskan sebelumnya untuk menghitung exposure resiko yang diberikan oleh kontrol kompensasi yang ada. Jawaban nomor 2. Jelaskan kerangka kerja manajemen risiko berdasarkan KOSO 2017. Jawabannya, dalam penyusunan framework atau kerangka kerja ini, KOSO dibantu oleh PricewaterhouseCoopers atau PwC. Framework ini diberi nama IRM Integrating with Strategy and Performance. Framework ini merupakan pemutakhiran framework sebelumnya, yakni IRM Integrate Framework yang dipublikasi di tahun 2004. Pemutakhiran diperlukan untuk menjawab perkembangan IRM baik sebagai suatu sistem perkembangan resiko bisnis yang cepat dan semakin tak terduga. Sementara tuntutan bisnis atau operasional tidak juga berkurang, serta untuk memenuhi aspirasi organisasi yang membutuhkan sistem IRM yang sesuai dengan kekinian. Pendirian KOSO bertujuan untuk memberikan pemikiran konseptual atau kerangka kerja dan pedoman di bidang pengendalian intern IRM serta pencegahan dan penjeraan fraud untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan pengawasannya serta untuk mengurangi resiko fraud di dalam organisasi. Nomor 3. Jelaskan kerangka kerja manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 tahun 2018. Yakni 1. Kepemimpinan dan komitmen. Peran direksi dan dewan komisaris akan sangat membantu dalam pelaksanaan manajemen risiko. Efektivitas manajemen risiko akan tergantung dari seberapa jauh direksi mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam tata kelola organisasi, kegiatan organisasi, dan proses pengambilan keputusan pada setiap tingkatan organisasi. Lalu yang kedua ada integrasi. Pengintegrasian manajemen risiko sangat tergantung pada pemahaman terhadap struktur organisasi dan konteks organisasi. Struktur setiap organisasi pasti berbeda-beda sesuai dengan tujuan, sasaran, dan kompleksitas yang dihadapi. Lalu yang ketiga, perancangan kerangka kerja. Itu ada organisasi dan konteksnya, artikulasi komitmen penerapan manajemen risiko, penerapan peran dalam organisasi, kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas, alokasi sumber daya, dan metode komunikasi dan konsultasi. Lalu yang keempat, implementasi. Tujuan dari manajemen risiko adalah menciptakan lindung nilai. Adanya manajemen risiko akan meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran. Lalu yang kelima, evaluasi.
Proses evaluasi terdiri dari pemantauan, kajian, dan asesmen. Pemantauan merupakan kegiatan membandingkan kinerja kerangka kerja manajemen risiko. Apakah telah sesuai dengan rencana atau tidak? Kajian adalah penanganan bila terjadi penyimpangan dari sasaran atau standar yang telah ditetapkan. Assessment yaitu proses kerangka manajemen risiko secara wajar melalui suatu metode auditing manajemen risiko yang baku. Lalu yang keenam, perbaikan. Organisasi harus senantiasa memantau dan menyesuaikan kerangka kerja manajemen risiko dengan perubahan lingkungan eksternal dan internal. Hal ini dilakukan demi organisasi dapat meningkatkan nilai. Bila kesenjangan dan kesempatan perbaikan telah diidentifikasi, maka organisasi harus mengembangkan rencana perbaikan dan penugasan pelaksanaannya kepada yang mempunyai akuntabilitas terhadap penerapannya. Ketika sudah diterapkan, seharusnya perbaikan ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan manajemen risiko. Nomor 4. Jelaskan mengenai resiko positif dan resiko negatif. Resiko positif merupakan konsep baru. Peluang kejadian akan memberikan peluang untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian suatu organisasi. Sementara resiko negatif merupakan peluang suatu kejadian dapat berpotensi menurunkan keberhasilan dari pencapaian tujuan organisasi.